Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, Bapa yang kami sembah dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus, sungguh kami sangat bersyukur berterima kasih kepadamu Bapa untuk segala kasih kebaikan kemurahan Tuhan yang masih Tuhan berikan kepada kami sampai dengan pagi hari ini, di mana kami boleh tidur dengan tenang, bangun dengan selamat pada pagi hari ini tanpa kekurangan suatu apapun. Itu semua karena kasih kebaikan dan kemurahan Tuhan. Sebelum kami memulai aktivitas kami, izinkan kami untuk bersekutu dengan Tuhan, berdoa, memuji muliakan nama Tuhan, dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan melalui channel YouTube ini. Berbicara bagi kami Tuhan, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan isi hati-Mu, karena kami telah siap untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Shalom ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus. Semangat pagi. Bertemu kembali di channel Rionando Butar-Butar dalam khotbah 5 menit aja toko 5 untuk renungan harian. Renungan pada hari ini saya ambil dari kitab 1 Samuel pasal yang ke-7 ayat yang ke-4. Demikian kesaksian firman Tuhan. Kemudian orang-orang Israel menjauhkan para Baal dan para Asitoret dan beribadah hanya kepada Tuhan. Menjauhkan hal yang membuat kita berdosa. Ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus. Dulu ketika di Jakarta saya pernah mendengar seorang hamba Tuhan, seorang pendeta, tepatnya Bapak Pendeta Yosef Latoperisa, berasal dari pelayanan Gereja Sungai Yordan Indonesia, yang mana beliau pernah berkata, dalam diri kita ini ada family spirit. Family spirit ini adalah di mana dia yang mengenal apa dan bagaimana kita, termasuk yang mengetahui kemungkinan kita untuk jatuh dalam dosa. Contohnya, rumah saya dekat dengan diskotik, maka saya susah lepas dengan diskotik. Saya akan terus ikut ke diskotik dan begadang setiap malam. Teman-teman yang bersama-sama dengan saya adalah pemabuk, maka saya ikut mabuk. Atau anak-anak sekolah berkata, teman-teman saya tukang cabut, maka saya pun jadi ikut cabut. Banyak alasan, banyak tempat, banyak sesuatu yang berpotensi membuat kita untuk berdosa, membuat kita jauh daripada Tuhan. Oleh sebab itu, hal yang seperti ini harus kita kenal. Family spirit ini harus kita kenal, sehingga kita berusaha untuk menyingkirkan hal-hal yang berpotensi membuat kita jauh. Seorang bapak berkata, teman-teman saya selalu mengajak saya goes, kalau tidak mancing ke pulau, sehingga pada hari Minggu saya kesulitan untuk pergi beribadah. Nah, ini sudah kita kenali potensi yang membuat kita meninggalkan Tuhan, potensi yang membuat kita tidak datang beribadah, maka ini harus disingkirkan. Ibu bapak saudara, ini pula yang terjadi dan berlaku bagi bangsa Israel ketika tabut perjanjian sudah dibawa ke dalam rumah Abinadab dan Eliezer yang menguduskan tabut itu. Bagaimana pesan kepada bangsa Israel agar mereka boleh menjauhkan diri mereka dari Allah asing dan dari para Asitoret. Pesan Samuel ini mereka dengar dan mereka lakukan. Benar saja, sampai pada nats renungan pada hari ini, kemudian orang-orang Israel menjauhkan para Baal dan para Asitoret, dan setelah mereka jauhkan, mereka menguduskan diri mereka dan mereka beribadah hanya kepada Tuhan saja. Ini yang perlu kita ketahui ketika kita sudah menjauhkan hal-hal yang membuat kita berdosa, yang membuat kita jauh daripada Allah, maka harus ada terobosan berikutnya, yakni kita datang beribadah kepada Tuhan. Kita komitmen untuk beribadah hanya kepada Tuhan saja. Saya membuat satu kata-kata bijak, kata-kata motivasi. Bukti dari pertobatan adalah menyingkirkan berhala atau segala sesuatu yang berpotensi mengakibatkan kita jatuh ke dalam dosa yang sama. Lalu saya mengutip perkataan Stephen Covey, seorang penulis.
Hidup tanpa beribadah seperti berlayar tanpa arah, seperti berlabuh tanpa pijakan, sungguh sangat menyedihkan. Karena itu ibu bapak saudara, mari melalui renungan hari ini kita boleh diingatkan untuk menyingkirkan hal-hal yang dapat membuat kita jatuh ke dalam dosa dan semakin jauh daripada Tuhan. Amin, kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu yang telah kami dengarkan pada pagi hari ini. Mampukan kami untuk menjadi para pelaku kebenaran firman Tuhan yang terus bertumbuh di dalam Tuhan, yang terus diperbaharui di dalam Tuhan. Terlebih lagi hari ini kami boleh diingatkan untuk menjauhkan diri kami dari para Baal dan dari para Asitoret yang berusaha menjauhkan kami daripada Tuhan kami, yang berusaha membuat kami jatuh ke dalam dosa yang sama. Karena itu Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami mau berkomitmen, kami dan seisi rumah kami mau beribadah hanya kepada Tuhan saja. Terpuji nama Tuhan, kami akan mulai hari kami dengan mengandalkan Tuhan. Di dalam dan demi nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.